tunggu. Aduh, sakit perut nih. Kamu habis makan apa emangnya? Gak tahu nih, belakangan ini aku makannya telur aja sih. Telurnya bersih nggak? Bersih kok, orang aku beli di supermarket. Loh, jangan salah. Telur yang kelihatannya bersih luarnya belum tentu dia tidak tercemar bakteri di dalamnya. Terus gimana dong? Telur kan kesukaan aku. Mau tahu cara pencegahannya? Simak video berikut ini. Halo Sobat Farming, apa kabar semuanya? Semoga Sobat Farming sehat-sehat saja ya. Mungkin Sobat Farming baru melihat kami berdua nih di konten Animal Farming ini. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Rudeni Adiansyah dengan rekan saya Tri Rahayu. Selamat datang di segmen Bincang-Bincang bersama kami di acara Yuki Talks. Jika Sobat Farming memiliki minat pada dunia peternakan, Sobat Farming berada di konten yang tepat. Karena di episode ini kami akan membahas tren-tren permasalahan di kalangan peternak dari sudut pandang yang lebih menarik dan juga informatif. Maka dari itu, teman-teman semua harap untuk tetap stay tune di YouTube channel kami dan menyimak tips-tips dari kami ya. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang mungkin banyak orang belum perhatikan ya Kak Ayu, dunia peternakan khususnya, yaitu tentang salah satu hasil ternak nih, yaitu telur ya dari ayam begitu. Nah, kita pernah dengar ya Kak Ayu, ada kasus tuh di Indonesia tuh bahwa telur yang di Indonesia tuh tercemar oleh bakteri Salmonella begitu. Pernah dengar nggak Kak Ayu? Pernah, Kak Rode. Nah, itu pasti bahaya banget kan kalau kita konsumsi untuk kita sendiri gitu kan. Gitu. Betul sekali. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya agar telur yang dihasilkan di peternakan itu tidak sampai terkontaminasi oleh salmonella sehingga tetap aman untuk dimakan begitu. Dan juga pasti ini ada faktor yang menyebabkannya dong Kak Ayu. Bakteri ini dari mana? Entah itu dari air atau dari udara ataupun itu gitu. Nah, mungkin ini yang akan kita bahas di episode kali ini gitu Kak Ayu. Betul sekali nih Kak Ruden. Mungkin sudah banyak di Sobat Farming yang sudah tahu akan bahaya salmonella ketika dia mencemari telur. Tapi nih Kak Ruden, bagaimana sih sebenarnya salmonella ini bisa menginfeksi ayam dan hingga nantinya akan mengkontaminasi telur yang dikeluarkan? Oke Kak Ayu, betul sekali. Nah, memang ya telur ini salah satunya bisa disebabkan oleh kontaminasi dari air minum ternak itu sendiri, yaitu ayam begitu. Jadi air yang diminum oleh ternak itu nanti kalau terkontaminasi salmonella akan menyebabkan telurnya juga terinfeksi begitu. Karena telur ini merupakan salah satu makanan yang memang rentan ya tercemar foodborne disease begitu Kak Ayu. Jadi ini kita harus hati-hati nih sebagai peternak ya, terutama untuk Sobat Farming, untuk tetap memperhatikan kualitas air minumnya gitu agar tidak terkontaminasi oleh salmonella tersebut begitu. Oke. Ini ada suatu penelitian ya Kak dari Fakultas Kedokteran Hewan di UGM ini tahun 2022 menjelaskan bahwa telur yang dijual di supermarket dan peternakan itu ternyata tercemar oleh salmonella sebanyak 50% loh Kak Ayu. Itu di daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini berarti bahaya ya untuk kita konsumsi gitu karena perlu ada tindakan yang lebih baik untuk mencegah hal itu begitu. Nah, selain itu juga menurut WHO nih tahun 2017 juga dijelaskan bahwa salmonella ini bisa menyebabkan penyakit akut gastroenteritis dan sekitar 93,8 juta yang pengidapnya begitu. Dan juga menyebabkan kematian sebanyak 155.000 loh, kali 155.000 orang kematian karena infeksi salmonella ini gitu. Jadi begitu bahaya nih salmonella ini, apalagi kalau sampai terkontaminasi ke dalam telur Kak Ayu gitu. Betul. Wah, ternyata sangat bahaya ya Kak cemaran salmonella ini pada telur. Dan oh ya Kak, aku pernah baca nih salah satu artikel di mana ternyata cemaran salmonella ini bisa melalui dua cara nih, yaitu secara vertikal dan horizontal. Di mana secara vertikal ini bisa melalui induk ayam yang sudah terinfeksi yang nantinya akan mengkontaminasi telur yang dikeluarkan. Sedangkan secara horizontal bisa berasal dari bakteri yang berada di luar tubuh yang nantinya akan menginfeksi ayam hingga mengkontaminasi telur yang dikeluarkan. Yaitu bakteri bisa melalui feses yang menempel di cangkang-cangkang telur, kemudian pekerja yang tidak didisinfeksi, hingga bahkan pada air minum yang dikonsumsi oleh ayam tersebut. Sehingga air yang sudah terkontaminasi salmonella ini ketika dikonsumsi terus-menerus oleh ayam, dia akan menginfeksi ayam hingga akhirnya nanti akan mengkontaminasi telur yang dikeluarkan. Tapi ini Kak Ayu, ternyata banyak orang yang belum tahu ya bahwa telur ini dapat terkontaminasi oleh air minum ternak itu sendiri, yaitu ayam. Kenapa? Karena memang air minum ini kan penting ya untuk ayam gitu. Jadi ini tuh rentan telur tuh begitu Kak Ayu. Benar sekali nih Kak Roden, karena fungsi dari air minum ini sangat penting ya Kak Roden, digunakan di berbagai kegiatan yang ada di kandang, yaitu memberikan minum pada ayam, membersihkan peralatan-peralatan yang ada di kandang, dan juga sanitasi para pekerja. Jadi air minum yang sudah terkontaminasi salmonella ini ketika dikonsumsi oleh ayam terus-menerus, dia akan mengkontaminasi ayam tersebut hingga akhirnya akan
menginfeksi telur yang telah dikeluarkan. Betul sekali nih Kak Ayu. Jadi kalau misalnya ayam itu bertelur nih, nanti si bakterinya itu akan menular ya ke telurnya langsung itu. Jadi ini memang berbahaya sih kalau misalnya kita biarkan terus-menerus begitu. Dan mereka juga harus kita edukasi ya gitu. Harus tahu bagaimana sih pencegahan dan penanganannya agar sampai tidak terkontaminasi ke telur itu. Gitu. Benar sekali nih Kak Ruden. Bahkan telur yang tampaknya bersih dari luar belum tentu dia itu tidak terkontaminasi bakteri di dalamnya. Bahkan yang lebih buruk itu tuh salmonella tetap masih bisa hidup nih di dalam telur ketika telur itu sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Betul Kak Ayu. Nah pertanyaannya kan itu mengerikan gue ya kalau misalnya telur-telur produksi kita itu ya tercemar salmonella gitu kan. Nah kira-kira gimana sih cara kita agar bisa mencegah salmonella ini bisa terkontaminasi ke telur itu Kak Ayu? Baik, sebenarnya ada beberapa langkah nih Kak Ruden yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari cemaran salmonella ini, yaitu dengan melakukan manajemen kandang yang baik dan pengelolaan limbah yang tepat. Manajemen kandang yang baik itu bisa dilakukan dengan 3 cara nih Kak Ruden. Yang pertama yaitu melakukan pembersihan secara rutin, di mana ini termasuk juga pembuangan feses karena dengan menumpuknya feses dalam kandang itu bisa menjadi sarang bakteri untuk menginfeksi ayam nantinya. Kemudian yang kedua bisa melakukan disinfeksi menggunakan disinfektan yang tepat. Dan yang ketiga yaitu bisa menjaga ventilasi udara itu yang baik agar tidak ada kontaminasi apapun dari udara. Dan pengelolaan feses ini bisa dilakukan dengan 2 cara nih Kak Ruden. Yang pertama, dia melakukan pengumpulan dan pengelolaan feses itu sendiri. Dan yang kedua, kita bisa melakukan dengan cara composting, di mana feses ini bisa dikomposkan dengan baik dan tepat yang nantinya akan bisa menjadi pupuk yang dapat berguna. Betul nih Kak Ayu, jadi memang banyak ya caranya untuk kita bisa mencegah si salmonella itu bisa tertular ke telur gitu. Iya, nah mungkin ada sih Kak yang paling lebih penting nih yang nggak peternak-peternak sadari, apa coba? Apa tuh Kak Ruden? Jadi air minum ternak, nah air minum ayam itu sendiri. Nah jadi air minum ini memang belum banyak diperhatikan nih sama mereka bahwa air minum ini bisa menjadi salah satu perantara nih si salmonella itu bisa masuk ke dalam telur itu begitu. Nah jadi menurut saya sih perlu ada pencegahan ya, yaitu dengan menggunakan suatu teknologi yang memang bisa membunuh si salmonella itu gitu. Ya misalnya seperti UVC gitu Kak Ayu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruden UVC itu tuh bagaimana cara kerjanya dan ataupun keunggulan dari UVC itu sendiri. Ya memang. Oke, baik. Jadi kita Yuki Water Treatment ini ada ya untuk peternakan ayam terkhususnya untuk membunuh mikroorganisme seperti salmonella dan lain sebagainya. E. coli juga termasuk, yaitu ada Luminor Blackcomb, di mana ini itu menggunakan sistem teknologi UVC untuk membunuh patogen-patogen seperti bakteri, virus, jamur itu sampai 99,9% loh Kak Ayu gitu. Jadi memang Luminor ini bisa diterapkan untuk membuat air si minum ternak itu bisa lebih steril gitu. Nah, salah satu keunggulannya juga adalah Luminor ini juga dilengkapi dengan dosisnya ya, karena memang salmonella ini cukup tinggi ya, sekitar 7 mJ tuh bisa mati gitu dengan dosis UVC tersebut. Nah, si Luminor Blackcomb ini tuh dosisnya sampai 30 mJ per cm kuadrat gitu. Jadi lebihnya daripada untuk membunuh salmonella itu. Jadi Luminor Blackcomb ini dosisnya tepat gitu ya, tepat dan akan lebih efektif untuk membunuh patogen-patogen, salah satunya adalah salmonella itu Kak Ayu. Oke, berarti dengan adanya teknologi yang tadi Kak Ruden jelaskan ini dan beberapa keunggulan dari teknologi ini tuh bisa ampuh ya Kak Ya, untuk membunuh semua patogen ataupun mikroorganisme bahaya yang ada di air, yang nantinya akan memberikan kualitas air yang lebih baik dan akan memberikan kesehatan untuk ternak yang nantinya akan berpengaruh pada produktivitas ternak itu sendiri. Nah, yang lebih unggulan dan terpercaya lagi Kak Ayu, Luminor Blackcomb ini udah tersertifikasi internasional, yaitu IVA, EPA, dan lain sebagainya. Ini memang sangat kredibel ya untuk digunakan karena memang sudah ada sertifikasinya, udah ada terpercaya juga gitu kan. Banyak juga yang menggunakan produk kita gitu ya, terutama di negara-negara maju tersebut begitu. Jadi memang ini sudah terpercaya gitu. Jadi konsumen para peternak jika yang menggunakan Luminor Blackcomb ini akan lebih kredibel ya gitu karena udah ada juga sertifikasinya begitu Kak Ayu. Oke, mungkin terima kasih ya Kak Ruden atas informasinya, dan mungkin nanti bagi peternak jika emang tertarik dengan teknologi ini mungkin bisa menghubungi kami langsung melalui email kami yaitu industrisales4@ukiwaterfilter.com atau juga bisa langsung komen di bawah. Ya, komen di bawah ini begitu. Oke. Oke, mungkin Sobat Farming sekian bincang-bincang kita ya mengenai gimana sih gitu cara kita untuk mencegah salmonella pada telur ini Ya, begitu. Karena memang kita harus bisa mengoptimalkan hasil ternak kita dan juga yang paling penting adalah pencegahan ya gitu. Ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi termuktakhir ini Ya. yaitu UVC dari Luminor Blackcomb gitu. Mungkin sekian dari kami ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.